Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atalah dari TROA dengan NIM 3 digit terakhir 011. Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum saya yang bertajuk eh, sorry, yang bertajuk kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Jadi dalam isi video ini akan menampilkan bagaimana cara mengintegrasikan software Simulink dengan Arduino Mega untuk mengatur dan membaca encoder dari motor DC. Langsung saja penjelasan singkatnya. PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara memodulasi lebar pulsa sinyal digital. Sinyal PWM berbentuk gelombang persegi yang bergantian antara kondisi on dan off dengan frekuensi yang tetap. Yang diubah bukan frekuensinya, melainkan duty cycle-nya, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, duty cycle yang kecil menghasilkan putaran yang lebih lambat. Keunggulan PWM dibandingkan metode analog adalah efisiensi energi dan minimnya panas yang dihasilkan, karena motor hanya menerima pulsa on maupun off. Transistor atau driver tidak bekerja dalam kondisi setengah tegangan yang biasanya menimbulkan panas berlebih. PWM juga memungkinkan pengaturan kecepatan yang presisi, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi robotika, kipas angin, maupun aktuator pada industri. Untuk visualisasi PWM kurang lebih, bayangkan saja ada 3 sinyal dengan duty cycle berbeda, yaitu 25%, 50%, dan 75%. Pada duty cycle 25%, motor hanya menerima tegangan rata-rata seperempat dari tegangan penuh, sehingga putarannya melambat. Pada duty cycle 50%, motor menerima setengah tegangan rata-rata, sehingga kecepatannya sedang. Pada duty cycle 75%, motor menerima 3/4 tegangan rata-rata, sehingga motor berputar lebih cepat. Hubungan ini menunjukkan bahwa kecepatan motor dapat dikendalikan dengan mengubah lebar pulsa tanpa harus mengubah tegangan sumber. Nah, ini merupakan visualisasi dari scoop pada Simulink yang telah kami lakukan. Di sini ada gelombang PWM yang mana bentuknya itu berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang lebar. Untuk yang kecil, misalnya ini, anggap saja ini 25%. Motornya menerima tegangan rata-rata seperempat. Namun jika lebar seperti ini, kurang lebih 75%, motor menerima 3/4 tegangan rata-rata. Jadi di dalam siklus misalnya dari ujung sini sampai ujung bawah sini itu merupakan satu siklus duty cycle seperti itu. Kemudian ada encoder motor DC menggunakan 2 pin. Encoder adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, kecepatan, dan arah putaran pada motor DC. Encoder dengan 2 pin yang sering disebut quadrature encoder menghasilkan 2 sinyal digital, yaitu channel A dan channel B. Kedua sinyal ini berbentuk pulsa persegi yang bergeser fase 90 derajat satu sama lain. Pergeseran fase inilah yang memungkinkan sistem mengetahui arah putaran motor. Jika sinyal A mendahului sinyal B, motor berputar searah jarum jam atau clockwise. Sebaliknya, jika sinyal B mendahului sinyal A, motor berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Selain arah, jumlah pulsa yang dihasilkan encoder dapat dihitung oleh microcontroller untuk mengetahui kecepatan putaran motor. Dengan demikian, encoder berfungsi sebagai alat umpan balik yang sangat penting dalam sistem kontrol. Jadi, untuk membaca pergeseran atau
gimana bilangnya, kecepatan ya, kita tuh bisa baca dari jumlah jumlah PWM atau pulsa per slip yang dihasilkan. Itu kita bisa baca dari sini, bisa kita tahu kecepatannya tuh berapa. Dan dalam satu PWM misalnya 1 detik cycle kan kita bisa tahu misalnya 75% dari 100%. Jadi tegangannya tuh lumayan cepat gitu. Jadi kita bisa tahu kecepatan putaran motor. Tapi untuk encoder motor 2 DC 2 pin kita bisa melihatnya tuh dengan 2 arah. Misalnya channel A itu saat forward tuh berada di atasnya dari channel B. Anggap channel B nya ini adalah sebuah set pointnya. Misalnya set point 0 gitu. Misalnya berhentinya channel B ini adalah titik 0-nya, titik berhenti. Jadi misalnya searah jarum jam, channel A itu akan posisinya di atas channel B. Namun jika arah jarum jam, channel A akan memotong sinyal dari channel B. Kurang lebih seperti itu. Untuk visualisasinya, bayangkan dua gelombang, channel A dan channel B. Ketika motor berputar, kedua sinyal ini bergantian naik turun. Pergeseran fase antara A dan B menunjukkan arah rotasi. Nah, yang aku bilang tadi pergeseran antara fase A, misalnya dia di atas atau di bawah, itu menunjukkan arah rotasi. Sistem kontrol membaca pulsa ini dan menghitung jumlahnya untuk mengetahui berapa banyak putaran yang sudah dilakukan motor. Nah, dari sini itu sebenarnya bisa dibaca. Dengan cara ini, sistem encoder tidak hanya memberi informasi kecepatan, tapi juga posisi relatif motor. Encoder 2 pin banyak digunakan dalam robot penggerak, mesin CNC, dan sistem presisi lainnya. Nanti untuk mengetahui banyak putaran yang dilakukan motor, itu bisa kita lihat di kalau di Simulink itu namanya display. Kemudian integrasi PWM dan encoder. PWM dan encoder bekerja saling melengkapi dalam sistem kontrol motor DC. PWM berfungsi sebagai pengatur kecepatan dengan cara mengirimkan sinyal modulasi ke motor. Sedangkan encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik yang memberikan informasi kecepatan dan arah putaran. Sorry. Oke, kita lanjut. Microcontroller, dia tuh menerima data dari encoder, lalu menyesuaikan sinyal PWM agar motor berputar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, set point. Biasanya tuh kalau di grafik tuh di scope tuh bisa di channel A atau B, bisa disesuaikan dari Simulinknya. Proses ini disebut closed loop control, yaitu sistem kontrol dengan umpan balik. Dengan integrasi PWM dan encoder, motor DC dapat dikendalikan secara presisi, efisien, dan adaptif sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini merupakan video hasil. Oke, halo semuanya, baca encoder DC. Ini adalah video di mana pada saat kami melakukan praktikum, kami langsung ngetek di tempat secara langsung, jadi agar lebih real gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Aku start ya, tapi sebelumnya mungkin bisa aku nggak apa-apa. Nah, Simulink pertama-tama kita harus download add-on ya. Kalian bisa ikut link ini. Mungkin nanti ini link ini. Nah, ini untuk mengintegrasikan hardware Arduino itu kita perlu download add-on. Ini linknya ya, bisa kalian cari di www.network.com, terus ke discovery, kemudian ke Arduino seperti itu dan lainnya, bisa kalian download. Aku kasih di nah ini kalian nanti bisa get super package, nanti tampilannya bakal seperti ini. Jika sudah hasil downloadannya kita drag coba minimize dulu.
Nah, jika sudah ke download nanti kalian akan akun, terus masukin drag cukup lama. setelah kalian download kalian akan dapat 2 package, yaitu Arduino dan Arduino Yo. Ini dua-duanya bakal kalian install ke MATLAB. Nah, ini akan open. Caranya itu tadi di drag ya, di drag dari filenya ke Prepare to install add-on. Ini butuh waktu yang cukup lama, dan jika sudah, nanti itu kalian disuruh masukin akun kalian, akun MATLAB kalian. Itu kalian bisa masukin di sini. Ini aku close saja karena aku udah punya filenya. Aku udah punya filenya di sini. Terus langsung aja kita buka ke Simulink ya. Ini nanti kalian ada 2 file itu, kalian masukin drag on dan add on. Kemudian kita blank mode. Dan jika sudah, ini kalian bisa ke apps. Kalian ketik nyari yang ini ya, ke menu ini, terus kalian scroll bawah, cari run on hardware board. Untuk pilihan boardnya kalian pilih. Ini disclaimer, untuk hardware board itu bisa kalian sesuaikan tergantung dengan controller apa yang kalian pakai. Dalam praktikum kali ini aku makainya Arduino Mega 2560. Pilih yang pakai Arduino Mega 2560. Habis itu finish. Nah, jika udah, kalian bisa ke mode simulation ya. Kalian bisa cari di library kalian Simulink support package for Arduino. Kemudian di common itu kalian cari, scroll ke bawah, cari PWM. Nah, sebenarnya untuk ada cara cepatnya itu di shortcut, yaitu klik 2 kali di layar. Cuman ini untuk memastikan bahwa Arduino yang kalian install tadi itu telah terinstall di MATLAB kalian, di library kalian. Ini kita butuh 2 PWM ya. Kita mau reverse dan forward soalnya. Kemudian kalian bisa klik 2 buat shortcutnya, klik konstan. Dan jika sudah konstan, ini bisa kalian sambungin langsung aja. Nah, di sini pertama-tama kita ke hardware. Habis hardware kita setting hardware-nya. Ini agak lama. Nah, jika sudah, kita ke solver. Untuk solver, untuk stop time-nya kita maunya infinity karena biar nggak ada batasannya. Dan untuk solvernya kita pakai yang discrete. Kemudian untuk data import atau ekspor itu kita buka, bukan di sini. Ini di hardware implementation kalian ke hostboard connection. Pertama-tama kalian cek dulu device manager kalian, cari di port COM. Nah, itu di USB serial CH340. COM-nya itu COM 4. Jadi kita untuk set host COM-nya kita ke manual select, kita refresh terus sampai muncul. Jadi kalian tuh harus menyesuaikan port COM yang kalian sambungkan ke ST-Link pada board kalian ya. Jadi ini jangan sebagai patokan ya, hanya menyesuaikan saja. Dan untuk dapat menampilkan yang itu, yang misalnya tersambung di COM berapa, yang misal CH430 atau 430 itu kalian perlu download dulu package-nya.
Itu bisa kalian cari di Google. Muncul. Udah. Nah, habis itu kalau nggak kedetek, kita bisa nah kedetek kita bisa pakai manually specify. Kita bisa klik 4. Dan untuk baud rate-nya itu kita ikutin yang ini ya, semuanya sama. Ini kita klik bawah aja, kita bisa scroll cari 115.200. Dan ini juga 115.200. Semuanya ya, ada 4 nih baud rate-nya, kita atur seperti itu. Kemudian jika sudah, kita bisa ke code generation. Untuk bit configuration ya, kita ubah ke faster run. Jika dirasa sudah semua, kita bisa apply ya. Kita bisa apply, terus klik OK. Dan setelahnya ini kita bisa langsung ngatur ini ya, tune monitor tune. Tapi misal kita nolin dulu deh. Kita langsung aja kasih misalnya 255. Ini untuk forward ya. Dan ini untuk untuk reverse-nya kita nolin aja. Nah, ini kita monitor and run. Kita tunggu. Ini aku ada yang salah ya. Ini ya, agak lama ya. Harusnya ini pin. Kita tunggu aja. Yang bawah itu pin. Ini mau dibikin videonya? Ah ya, ini aku lupa di sini. Ini tuh 6 ya guys ya. Kita apply. Terus kita Dipakai nggak? Apa sih sandinya 0303? Apa sih? Apa sih? Dipakai nggak? Nggak. Mau netek? Ini apa nih? Itu gini. Ini seperti Jam. nah, Nggak apa-apa. ini udah muter ya. Ini untuk Tapi enggak. Nah, ini udah yang ini aku mau nunjukin kalau misalnya motor desainnya muter. Nah, ini udah muter ya. Ini untuk yang forward searah jarum jam. Dari konstan ini kita bisa atur, misal ininya 0. Nah, motor akan berhenti. Dan ini misalnya kita kasih 255 untuk mungkin biar lebih enak kita bikin 2 slide. Yang mana? forward reverse-nya searah jarum jam. Dari konstan ini kita bisa atur, misal ininya 0. Nah, motor akan berhenti. Dan ini misalnya kita kasih 255 untuk reverse-nya, dia akan melawan arah jam. Dan kemudian Iya. kita mau bikin thumbnail. Iya emang. Kita bikin Seperti itu ya. video yang kedua, percobaan yang kedua itu buat ngatur PWM-nya. PWM-nya tuh pakai Jadi itu ini untuk mengatur reverse atau forward. Jadi misalnya pin 5-nya itu untuk forward, pin 6-nya itu untuk reverse, kurang lebih seperti itu. Ini slider. nggak apa-apa pakai kuota. Kita pakai slider, kita tunggu dulu. Nah, ini bisa kita taruh sini. Terus kita klik konstan. Habis
bisa konstan, kita sambungin nih ke slidernya. Terus kita klik ini, nah, terus kita connect, terus kita apply, kita oke. Dan di sini bisa kita atur, misal minimumnya tuh min 255 dan maksimumnya 255. Klik oke. Oke, kita posisikan dulu ya biar enak gitu. Kita taruh sini. Lalu ini kita perlu switch. Nah, switchnya kita perlu dua switch. Ini untuk yang ini kita hapus saja. Disclaimer, untuk suara di background itu abaikan saja. Itu emang pada saat itu sedang dilaksanakan praktikum, jadi kelompok lain juga lagi ikut praktikum juga, jadi mohon maaf, mohon diwajarkan. Delete, kita delete. Nah, terus kita sambungin untuk switchnya. Kira-kira siapa sih? Sebelumnya punya dalam dan untuk switchnya kita atur ke lebih dari yang threshold yang paling atas ya, kita apply aja langsung. Ini juga paling atas, kita apply langsung. Kemudian kita perlu goto nih buat di slidernya. Ini bisa kita langsung sambungin, dan untuk goto kita namingnya tuh PWM, terus kita apply, oke. Sini kita tarik nih buat inputnya. Ini mungkin kita biar rapi kali ya. Aku taruh sini ya biar rapi ya. Dan ini mungkin aku taruh pojok sini biar rapi. Oh, mau aku copy, sorry, aku delete. Nah gini. Nah terus kita perlu konstan kita sambung ke sini. Kemudian untuk bagian yang bawahnya kita sambung ke situ. Dan kita perlu gainnya kita sambung ke sini ya. Kita untuk gainnya kita pakai min 1. Kemudian untuk PWM yang tadi kita cari outputnya itu kita sambungin ke nah seperti ini ujungnya. Ini udah aku setting semua ya. Ini kita kasih 0 aja biar aman. Dan terus ini kita sambungin ke PWM. PWM. Dan untuk yang ini kita sambungin juga ke PWM. Oke. Supaya nanti datang ke kita keren dia ya. Dan untuk yang belakang, output gain yang belakang ini kita taruh di PWM. kayak si Yusuf waktu itu dia tugas kedua tuh yang tadi itu yang modelan dia buka terus langsung videonya langsung. Dan kita bisa langsung simulasikan ya unit urutan. Benar-benar tinggal kirim videonya dia Pak Rofi. Oh, kita perlu satu lagi. Namanya tuh data tab server. Ini bisa kita langsung taruh sini aja.
Terus ini bisa kita atur. Oh, ini kita atur ya. Untuk inheritnya kita atur ke integer 16, sorry. Nah, jika sudah, kita bisa langsung run. Ini kita tunggu agak lama. Iya, kalau berat di sini loh. Kamu sekarang mau di soalnya tanya ngebagi. Ya kan? Daripada mati. Bisa dingin kan? Jadi gua ngomong percuma dong. Iya. Orang berisik-berisik. Orang bareng-bareng. Ini bisa kita atur di slidernya. Nah, itu muter ya slidernya ya. Ini ya forward, putaran forward arah jarum jam, dan nah itu muter ya slidernya. Nih, ini sudah aman ya, sudah berhasil. Pada saat di debug langsung aja. Ini untuk aku tunjukin video yang ke di slidernya. Nah, ini mungkin bisa ya. Ini ya forward, putaran forward arah jarum jam, dan ini berlawanan arah jarum jam. Bisa gini ya. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian kayak gitu doang sih, dan kita tuh bisa nah seperti ini. Yang tadi ini forward, ini forward. Ini berarah forward, dan ini reverse. Nah, seperti itu. Dia berlawanan. Ini udah aku setting semua ya. Ini kita kasih 0 aja biar aman, dan terus ini kita sambungin ke PWM. Sorry. Puter ya slidernya ya. Encoder. Nah, ini encoder itu apa? Nah, ini untuk yang ini kan PWM, atau lebih tepatnya arah putarnya doang sih. Dan ini untuk blok, kita mau bikin blok encoder. Ya, kita klik encodernya, kita simple time-nya tuh -1 ya. Kita okein aja. Ini yang package. Habis itu kita perlu goto lagi. Gotonya kurang lebih banyak ya. Goto, terus display, dan scope. Ini kita tunggu aja ya. Kemudian kita sambungkan. Lalu biar dia tahu tuh kamu scope-nya kita sambungkan ke sini. Untuk encodernya kita aturnya tuh 0,1. Oke, ini perlu ini penting ya untuk sample time ya.
kita makanya tuh 0,1 karena kalau misalnya nggak pakai 0,1 tuh biasanya error. Lagi bikin Habis itu kita klik oke. Itu yang lain-lainnya nggak perlu kita atur-atur lagi. Kemudian kita perlu delay. Delaynya tuh yang nah ini ya yang kecil dia. Kalau kalian klik tuh input processingnya columns dia. Dan ini nggak kita ubah, kita langsung aja kita okekan. Jadi ini banyak banget ya. Iya, ini dia sebenarnya sebelah. Terus ini kita sambung ke sini. Kamu juga. Dan untuk PWE, untuk gotonya kita namingnya tuh Harusnya 11. karena kita malah ENC pre nih sejam 20 menitan. Kamu ngapain sejam? pref ENC pref kita apply, kita Yang oke. mending tidur daripada sejam. Ini bisa kita gini kan, kita Ya minimal tuh dia dipotong-potong. Makanya juga kayak sejam aja. dan untuk kita buat foto yang di sini, ini kita taruh bawah dulu. Foto yang ini kita taruh sini, dan ini tuh namanya encoder biasa. Ini apa aja? Terus ini kita besarkan, lalu Belum yang mana aja ini. yang ini kita panjangin dulu. Enggak, bukan yang Terus ini kita sambungkan ke Ini. oh iya deh. Ini. sini. Bukan. Dan Nah ini kalau kita Di bawah. apa ini? itu tengah-tengah sini ya, persilangan sini ya. Ini kan Ini keren. satu, ini satu. Ini. Sini. Aku enggak. Kan dia ada videonya tuh ngejelasin ya satu-satu yang mana dia. ke atas. Ah ya benar. Yang rem satu. Rem. Kan ini Rem. ya rem. Terus Terus yang atas tadi dua. Dan untuk mengetahui kecepatan kita perlu goto lagi. satu lagi itu yang tadi kata aku apa? Yang rem. Tapi yang repeating. Oh ini ya. Iya. Sorry, bukan dari itu tapi dari sini ya. Kita tarik. Nah muncul tuh. Nah, selanjutnya bentuk gelombang. Nah muncul tuh. Kita taruh sini dulu ya. Terus kita perlu zoom. Zoomnya buat apa sih bang? Nanti. Oh sorry, bukan zoom yang ini ya. Tapi apa sih ini? Kita delete. Terus Tapi lama banget. Iya. Zoom. Ini tuh pakai internet nggak sih sebenarnya? Rem sama satu lagi kita random number. Gimana? Repeating. nah ini nih minus ya. Yang ada inputnya tuh ada dua. Itu diambil lagi scope-nya. Terus Scope. kita taruh di Terus scope lagi. Terus scope lagi. Terus scope lagi. Gue emang enaknya langsung mulut sih. sini. Nah ini kita sambungin ke tadi zoomnya itu. Kemudian kita So berarti cowok. Ini kopi. kita copy ya. Ini kita copy. Langsung bagian Sorry. itu tinggal di RAM. Kita copy. Aduh apa ini? Nah kita paste. Sorry. Kita copy. Terus dicek. Di sini kita paste. Dilihat yang mana. Terus kita sambungin ke output dari zoom. Dan untuk speednya di sini Yang scope maksudnya yang scope. Jadi speed. Ini yang apa? namanya kan kita nggak bisa nih karena namanya tuh sama. Jadi kita makainya apa? Makainya speed. Sebenarnya ini namingnya nih bisa kalian Ini. asal aja ya. Terus Sesuai kalian
Dan kemudian kita perlu display Nah, ini buat nunjukin tahu speednya. Kita sambung ke sini. Kemudian dari gini-gini doang. kita bisa ngedrag. Tapi kalau yang Panji tuh kayak dia ini tuh biasanya digunakan untuk yang ini untuk Sorry. Iya, Ini dijelasin lanjutnya. Ada itu kayak gitu. Bentar. Ya, ini lagi. Ini percoba 3. Dari scoop sini kita bisa tarik. Nah, ke persilangan sini. titik itu persis. Nah, cek. Sorry, ini nggak persis nih. Nah, dari sini aja kita persis sini ya, kalau misalnya nggak bisa. Sini ke. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita bisa langsung. Oh, ini kita yang ini kita taruh. Sorry. Kita drag aja lah. Dragnya gimana ya? Aduh, lupa bang. Udah langsung aja ya. Kita nah, ini dari ini. Nah, gini. Alhamdulillah. Lalu kita tinggal monitor entan. Bener kan? Udah. Apa yang terakhir? tinggal Apa yang kedua? dibak. Jay, Ini gila. kita tunggu ya. Tunggu. Ini sampai Cepat aja sampai Ini, hasilnya maaf. selesai. Bagus. Soalnya ini agak Nah, dia muter. Sama makan. Kalau Cewek pakai IE ya. Nah, ini udah nih. Oh, ini AI. Nah, ini aku tunjukin pas dia muter. Nah, seperti itu ya. dia muter. Sama makan. Kalau misalnya pengen nah, tapi kita bisa lihat di skupnya. Untuk apa tuh enggak? Skupnya itu buat perbandingan antara ini ya, perputarannya ya. Ini bisa kita Ini ada yang warna biru. Nah, ini kalau nggak ada, berarti ada yang error. Nah, nih kalian bisa lihat displaynya nih ya. Oh, dia berubah-ubah. Nah, display ini yang tadi buat nampilin kecepatan dari motor DC-nya melalui encoder 2 pin. Kecepatannya, dan untuk kecepatannya dia speednya tuh, display speednya tuh 60 dia. Bisa lihat, kita lihat ya, berubah-ubah. Kalau kita quick, terus kita zoom out, ya berarti ya. Nah, ini merupakan gelombang PWM ya. Ini cara ngezoomnya aku nggak tahu. Nah, tinggal gini aja. Nah, ini gelombangnya guys. Nah, ini aku mau nunjukin videonya aja deh. Perbandingan antara ini ya, perputarannya ya. Ini bisa kita ring. Dia motornya berputar. Nah, ini kalau nggak ada, berarti ada yang error. Nah, nih kalian bisa lihat displaynya nih ya. Oh, dia berubah-ubah kecepatan. Nah, ini kayaknya udah pas sama yang ini. Nah, kalau kita quick, speednya tuh. Ini PWM guys. Itu dia kecepatannya, dan untuk kecepatannya dia speednya tuh ini ya. Oh, dia berubah-ubah kecepatannya, dan untuk kecepatannya dia speednya tuh, display speednya tuh 60 dia. Bisa lihat, kita lihat ya, berubah-ubah. Kalau kita quick, terus kita zoom out, ya berarti ya. Ini cara ngezoomnya aku nggak tahu. Nah,
Nah, tinggal gini aja. Nah, ini gelombangnya guys. Nah, kalau misalnya pengen di reverse, kalau di reverse kita lihat hasilnya bakal gimana. Nah, dia ke bawah. Kalau reverse dia ke bawah, turun karena dia terus ke bawah dia. Ini posisinya dia reverse ya. Kita tungguin aja ya, nanti jalan kok. Ini yang reverse. Tuh. Nah, ini gelombang birunya nih yang bawah nih. Masih ada gelombang kuning tuh. Tuh kan. Tuh. Itu ada kuningnya nyatu. Nah, itu ada kuningnya ya. Tuh kan. Tuh. Kalian klik yang ini ya. Buat Ini yang aku fokusnya. bilang. Yang Nah, biru kalau reverse sebagai dia bakal bersilangan sama yang biru. Kita tunggu waktunya. Waktunya berapa jam? set point untuk untuk reverse sendiri Ngecil, itu ngecil. konsistensi dari Kalau misalnya yang penasaran berputar sama ini, kalau kita atur nih, yang berputar itu jujur ya, di aku penasaran sama yang ini bagian ini nih, kalau di bawah diatur dari nih. sinyal biru Ah, karena sinyal. anggap aja sinyal biru itu titik nol. Kalau misalnya reverse Coba dia gini bakal sih. menghilang Ya udah. Nah, nanti dari- dulu kita tunggu sampai bersilangan. Ini berarti dia reverse. Maksudnya apa? Bawahnya ini waktu nih, bawahnya ini waktu. Kayaknya. Nah, terus yang apa namanya ini tuh kali 10 pangkat 5. Itu maksudnya apa? Aku nggak tahu sih. Kalau udah bersilangan Nah, gimana? kalau udah bersilangan berarti itu reverse. Kalau misalnya kita balikin ke sini, kita lihat lagi, Nah, naik lagi dia. dia naik. Kenapa tuh bang bisa gitu bang? Kalian cari di Google. scoop ini benar-benar Kan videonya menggambarkan tuh. dari Ya namanya aja reverse jalan naik. arah putar Nah, dia dari naik. motor mesin. Masa Jadi kalau dari scoop ini bisa kalian analisis Kalau misalnya konstannya diubah nih, penasaran nih kalau pada konstannya diubah. satuan keberapa Misalnya 5, kotak musik itu kita klik OK. seperti apa. Nggak ada yang berubah. Oh, lebih cepat dia. Dia lebih cepat naiknya grafiknya. Kalau misalnya konstannya diubah nih, aku penasaran nih kalau konstannya diubah. Misalnya 5, kita klik OK. Nggak ada yang berubah. Oh, lebih cepat dia. Dia lebih cepat naiknya grafiknya. Bisa kalian lihat juga di sini encodernya meningkat ya, tadi pas aku naikin konstannya menjadi 5. Ini encoder yang di bawahnya itu kecepatan dari motornya. Nah, seperti itu. Ini kecepatan motor, ini encoder untuk displaynya. Sekian, terima kasih. Kita langsung bisa save. Sekian, Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tadi noise di belakang background video yang screen recorder itu, misalnya kata-kata yang tidak mengenakan atau dari aku sendiri yang penjelasannya kurang lengkap. Aku mohon maaf dan aku di sini masih belajar. Mungkin kita bisa bersaling tukar ilmu di kolom komentar atau sebagainya. Di kolom komentar aja kalian bisa koreksi aku di sana. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.